Presiden Joko Widodo resmi membuka konferensi tingkat tinggi negara-negara pulau dan kepulauan atau Archipelagic and Island States atau disingkat AIS Forum yang digelar di Bali. Jokowi menekankan kolaborasi dan solidaritas antar negara-negara pulau dan kepulauan dalam menghasilkan langkah-langkah strategis, konkret, dan taktis dalam penyelesaian masalah bersama. Presiden Joko Widodo membuka konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-1 negara-negara pulau dan kepulauan atau Archipelagic and Island States atau disingkat AIS Forum 2023 di Bali Nusa Dua Conference Center, Kabupaten Badung, Bali, Rabu pagi. Ia merasa terhormat Indonesia bisa menjadi tuan rumah dalam momentum bersejarah KTT pertama AIS Forum. Ia mengungkapkan, AIS Forum merupakan penguatan kolaborasi antar negara pulau dan kepulauan yang dihubungkan oleh laut. Kepala Negara Indonesia menekankan kolaborasi dan solidaritas antar negara-negara pulau dan kepulauan dalam menghasilkan langkah-langkah strategis, konkret, dan taktis dalam penyelesaian masalah bersama. Indonesia secara konsisten menyuarakan kepentingan negara pulau, kepulauan, dan berkembang sejak KTT G20 tahun 2022 di Bali dan KTT ASEAN tahun 2023. KTT AIS ini merupakan kesempatan penting untuk menetapkan arah kolaborasi ke depan di mana terdapat 3 hal yang perlu kita dorong. Yang pertama, solidaritas, kesetaraan, dan inklusivitas adalah prinsip yang menjadi pegangan bersama. Yang kedua, prioritas pada kerjasama konkret yang disesuaikan dengan kebutuhan penerima. Yang ketiga, kerangka kerjasama yang tangguh dan dinamis untuk menghadapi tantangan ke depan. Indonesia juga berkomitmen menyiapkan dana hibah untuk dimanfaatkan bagi kepentingan negara kepulauan dan negara berkembang dan mengajak seluruh negara untuk terus menjalin kesatuan dan terus menjalin kolaborasi walaupun di tengah kondisi dunia yang terbelah. 5 kepala negara maupun pemerintahan hadir secara langsung dalam KTT AIS Forum 2023, diantaranya Presiden Federasi Mikronesia Wesley Simina, Perdana Menteri Timor Leste Sanana Gusmao, dan Program Pembangunan PBB atau yang lebih dikenal dengan UNDP. Ihsan Ali, Mahesa Bismo, Bali. Untuk mengetahui isu apa saja yang bergulir dalam konferensi tingkat tinggi negara-negara pulau dan kepulauan atau Archipelagic and Island States yang disingkat AIS Forum 2023, sudah ada jurnalis B-Universe Ihsan Ali dan juru kamera Mahesa Bismo di Bali Nusa Dua Conference Center. Ihsan, selamat siang Ihsan. Ihsan, setelah tadi Presiden Jokowi membuka KTT AIS Forum 2023, apa agenda selanjutnya dan juga topik apa saja nih yang akan dibahas pada hari ini? Ya, baik, selamat siang Stefani dan pemirsa BTV. Kita tahu bersama Presiden Joko Widodo telah resmi membuka konferensi tingkat tinggi pertama Forum Negara-Negara Pulau dan Kepulauan atau Archipelagic and Island State Forum, AIS Forum 2023 pada pagi ini. Ada beberapa negara atau setidaknya 5 kepala negara yang hadir langsung di Bali dari total 30 delegasi yang hadir di Bali. Di antaranya yakni Presiden Federasi Mikronesia Wesley Simina, Perdana Menteri Niue Dalton Tagelagi, Perdana Menteri Republik Demokratik Sao Tome dan Principe Patrice Trovoada, Perdana Menteri Tuvalu Kaushea Natano, dan Perdana Menteri Timor Leste Sanana Gusmao. Pada saat pembuka atau opening remarks, Presiden Jokowi menyampaikan merasa terhormat Indonesia dipercaya sebagai tuan rumah konferensi tingkat tinggi pertama negara-negara pulau dan kepulauan. Karena sebelumnya AIS Forum ini hanya berada pada tingkat menteri, namun ini perdana AIS Forum digelar untuk konferensi tingkat tinggi dan ada sejumlah poin yang sudah dan saat ini nantinya akan disampaikan oleh Presiden Jokowi berupa penyampaian deklarasi ataupun kesepakatan yang disepakati oleh pemimpin negara ataupun pemimpin pemerintahan dari 51 negara AIS Forum ini. Ada 3 poin setidaknya yang menjadi topik kunci dalam AIS Forum 2023 di Bali ini, yakni ekonomi biru untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals SDGs. Yang kedua yakni laut masa depan bersama. Yang ketiga adalah solidaritas. Hal ini juga sejalan dengan penyampaian pidato yang disampaikan oleh Jokowi pada opening remarks tadi, bahwa sejatinya negara-negara kepulauan ini mirip walaupun berbeda secara geografis dan berbeda secara negara maju ataupun negara berkembang, namun masalah yang dihadapi sama, yakni masalah perubahan iklim yang tengah terjadi di negara-negara dunia yang berakibat fatal
kepada negara pulau maupun kepulauan. Dan selain itu, Jokowi juga menekankan bahwa Forum Negara Pulau dan Kepulauan ini menekankan bahwa laut bukanlah pemisah, namun mempersatukan kepentingan dari 51 anggota dari ICE Forum ini. Dan Jokowi juga menyadari Indonesia dan negara ICE Forum ini akan atau menghadapi berbagai tantangan kompleks bersama yang saling mengikat dan saling terhubung satu sama lain, seperti kenaikan permukaan laut, tata kelola sumber daya laut, dan pencemaran laut yang tengah terjadi di belahan dunia manapun. Dan selain itu juga nantinya KTT ICE Forum yang bertemakan membina kolaborasi, memajukan inovasi untuk laut dan masa depan bersama. Dan sesaat lagi nantinya kita akan menyaksikan terkait hasil dari konferensi tingkat tinggi pertama Forum Negara-Negara Pulau dan Kepulauan yang langsung disampaikan oleh Jokowi bersama dengan para pemimpin negara ataupun pemimpin pemerintahan yang hadir dalam konferensi tingkat tinggi pertama pada hari ini, dan dijadwalkan akan berlangsung pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dan kita juga akan menantikan terkait apa yang menjadi hasil, karena sebelumnya pada hari kemarin adalah merupakan konferensi tingkat tinggi pada tingkat menteri dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri, dan pada saat ini nanti akan disampaikan deklarasi dan hasil dari konferensi tingkat tinggi pertama Archipelagic and Island State Forum 2023. Dan ini pun juga Indonesia berkesempatan untuk istilahnya menjadi pelopor dalam berdirinya ICE sejak 2018 pada kesepakatan atau deklarasi Manado di Sulawesi Utara. Dan ini bisa menjadi bukti bahwa Indonesia berperan aktif dan kepedulian terhadap nasib negara-negara pulau dan kepulauan di dunia. Stefani, kembali ke Anda. Baik, terima kasih jurnalis Universe Ihsan Ali dan juru kamera Mahesa Bismo. Selamat bertugas kembali.